Itu yang menaklukkan Jakarta dari Portugis. Di Jakarta dulu itu namanya bukan Jakarta, Sunda Kelapa, berdekatan dengan Banten, dikuasai oleh Portugis. Datang ke Indonesia, ke Nusantara lewat Malaka, Selat Malaka tahun 1511. Menguasai wilayahnya wilayah Portugis, wilayah Sunda Kelapa. Siapa yang membebaskan itu? Namanya Fatahillah, dikenal dengan Faletehan. Itu menantu Sunan Gunung Jati, menikah dengan anak keduanya perempuan. Anak pertama namanya Muhammad, anak keduanya perempuan menikah dengan Fathullah atau Fatahillah. Datang kemudian ditugaskan untuk membebaskan Sunda Kelapa. Sebelum berangkat, sholat, wudu, minta kepada Allah. Begitu berangkat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ramaita idz ramaita. Bukan panah yang kau lemparkan, tapi Allah yang memberikan kemudahan-kemudahan dalam semua itu. Berhasil dibebaskan di bulan Ramadan, tanggal 22 Ramadan tahun 933 Hijrah. Bertepatan dengan 22 Juni 1527. Begitu dibebaskan, karena tahu yang membantunya Allah, maka diganti nama Sunda Kelapa menjadi nama yang ditetapkan dalam Al-Quran. Surah ke-48 ayat pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatham mubina dalam bahasa lokal disebut dengan Jayakarta, disingkat Jakarta. Sampai sekarang ulang tahun Jakarta 22 Juni. Siapa itu Fathullah? Menantu Sunan Gunung Jati. Siapa Sunan Gunung Jati? Namanya Syarif Abdullah. Siapa Syarif Abdullah? Anaknya Syarif Abdullah. Siapa Syarif Hidayatullah? Syarif Hidayatullah anaknya Syarif Abdullah. Syarif Abdullah anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Siapa si Ahmad Jumadil Kubra? Satu di antara 9 wali yang pernah menyampaikan risalah dakwah di Nusantara. Beliau punya 2 orang anak, satu Syarif Abdullah, yang kedua Maulana Ishaq. Syarif Abdullah itu nanti yang kemudian menikah dengan seorang perempuan namanya Syarifah Mudaim. Siapa Syarifah Mudaim? Namanya Rara Santang, lahir tahun 1426. Dia punya kakak namanya Walang Sungsang, ganti nama jadi Abdullah Iman, lahir tahun 1423. Siapa bapaknya? Bapaknya namanya Prabu Siliwangi. Menikah dengan siapa? Nyai Subang Larang. Siapa Nyai Subang Larang? Muridnya Syekh Hasanuddin. Siapa Syekh Hasanuddin? Pernah belajar ilmu Quran di Mekah. Mekah dikenal dengan Ummul Qura, maka dikenal dengan Syekh Qura. Di mana tepatnya? Di Karawang. Dari situ kemudian ditugaskan pulang ke kakeknya Prabu Siliwangi, diberikan wilayah di Gunung Jati, dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Punya menantu Fathullah, datang membebaskan Sunda Kelapa, dikirimkan saudaranya Syekh Maulana Hasanuddin kemana? Ke Banten. Sampai sekarang kemudian jadi kampus di wilayah Serang. Nyambung. Anak keduanya Maulana Ishaq. Dari Maulana Ishaq tadi melahirkan siapa? Melahirkan Kyai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, tanggal 18 November tahun 1912. Saudaranya Kyai Haji Hasim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, disingkat dengan NU, tanggal 31 Januari tahun 1926. Jadi NU dengan Muhammadiyah itu bersaudara pendirinya. Berasal dari Ahmad Jumadil Kubra. Siapa Ahmad Jumadil Kubra? Keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Siapa Ali Zainal Al-Kabir? Keturunan Ali Zainal Abidin. Siapa Ali Zainal Abidin? Dari Al-Husain. Al-Husain adiknya Al-Hasan. Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib. Suaminya Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih nyambung. Tanggal 22 Juni 2020, kota Jakarta genap berusia 493 tahun, atau 332 tahun lebih muda dari kota Banda Aceh, atau 805 tahun. Ibu kota negara Indonesia itu didirikan oleh seorang putra Aceh bernama Fatahillah. Yang ternyata, kontribusi Aceh untuk RI bukan hanya menyumbangkan 2 pesawat terbang dan kapal laut sebagai modal awal Indonesia ketika baru merdeka, atau bahasa Pase yang dijadikan lingui franca, tapi juga mendirikan ibu kota negara ini. Nama Indonesia masih ada, pada dunia internasional juga disuarakan lewat suara radio Rimba Raya, yang saat itu Indonesia sudah dikepung kembali oleh Belanda dalam agresi kedua. Belum lagi putra Aceh, Markam, menyumbang 27 kg emas di atas puncak Monas, yang kini jadi kebanggaan kota Jakarta. Bahkan Aceh juga menyumbang hasil gas alamnya selama puluhan tahun untuk pusat yang dikembalikan ke Aceh hanya 0%, meskipun sudah ada undang-undang bagi hasil 70 untuk Aceh, 30 untuk pusat.
Dalam referensi lain, kota Jakarta didirikan pertama sekali oleh Ahmad Fatahillah, putra Aceh asal kerajaan Pasai, Aceh Utara, yang hijrah ke Tanah Jawa pada awal abad ke-15 Masehi. Kedatangannya ke Jawa ketika itu disambut oleh Sultan Demak, Pangeran Trenggono. Atas dukungan Sultan Demak, Ahmad Fatahillah berhasil merebut Sunda, Kelapa, dan Banten dari kerajaan Pejajaran yang bersekongkol dengan Portugis. Penyerangan Fatahillah ke Pejajaran memperoleh 2 kemenangan sekaligus. Selain berhasil merebut Sunda Kelapa dari kerajaan Pejajaran, juga berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, daerah taklukannya. Atas kemenangan inilah, pada tahun 1527 Masehi, Fatahillah diangkat menjadi Bupati Sunda Kelapa oleh Sultan Demak. Dalam tahun itu pula, tanggal 22 Juni 1527, Fatahillah mengubah nama Bandar Sunda Kelapa menjadi nama Jayakarta, yang kemudian disingkat menjadi Jakarta, yang mengandung makna kota kemenangan. Tapi sayangnya dan sangat memprihatinkan, dengan menggunakan nalar sejarah kritis, apa yang dipamerkan pada Museum Fatahillah ini seperti ada banyak periode sejarah yang dipenggal dan ditenggelamkan. Sebab sejarah Jakarta yang diinformasikan dan dipamerkan hanyalah informasi masa prasejarah hingga masa kolonial. Tidak adanya kita temukan periode sejarah Jayakarta semasa Fatahillah. Periode sejarah Fatahillah dihilangkan, terlihat dilompatkan dari zaman prasejarah, zaman Hindu-Buddha, langsung ke zaman Batavia di bawah kolonial Belanda. Perubahan-perubahan nama Jayakarta menjadi Batavia pada 14 Maret 1621. Ketika itu, Belanda berhasil menguasai Bandar Jayakarta, nama yang diberikan oleh Fatahillah 22 Juni 1527. Penamaan Batavia oleh Belanda untuk mengganti nama Jayakarta adalah untuk mengenang suku Batavia, sebuah suku tertua di Belanda yang terdapat di lembah Sungai Rhein yang dianggap sebagai leluhur orang Belanda. Di sini, sangatlah jelas antara penamaan Jayakarta yang diberikan Fatahillah pada Sunda Kelapa 22 Juni 1527 dengan menggantikan nama Batavia oleh Belanda untuk Jakarta 14 Maret 1621. Berarti, selama 1 abad sejarah Jakarta dipenggal ceritanya dari sejarah Fatahillah. Hilangnya satu babak periodisasi informasi sejarah Fatahillah di Museum Sejarah Jakarta itu. Berarti sekaligus menghilangkan informasi sejarah peranan Fatahillah sebagai pendiri kota Jakarta yang berasal dari Aceh. Memang kita tidak tahu apakah ini sengaja dihilangkan